Oke. Nah, langsung mulai aja. Nah, hari ini yang akan dibahas ya adalah aturan magang baru selama pandemi. Nanti yang membahas adalah Pak Priyadi. Kemudian ini yang penting ya, skema percepatan magang TA. Sama yang terakhir itu tentang usaha kalian mencari tempat magang. Itu nanti udah sampai mana sih, kita pengen tahu. Gitu ya. Nah, pertama yang ini nih. Aturan yang pertama, aturan magang baru selama pandemi. Nah, silahkan Pak Priyadi. Sambil saya tulis nanti teman-teman di sini ya, notulennya. Ya ngomong aja udah, ngomong. Nggak, cuma itu kan intinya. Yang ya langsung aja deh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat toh? Sehat-sehat, alhamdulillah. Udah jalan-jalan kemana? Lama jalan-jalan di kamar. Mana-mana, Pak. Mana-mana, Pak. Kameranya hidupin. Muter rumah, Pak. Muter rumah. Kameranya hidupin. Itunya lah. Aku matiin. Rebahan, Pak, sampai mampus. Kamera. Pak, kamera lah, Pak. Oh, sudah dong. Pak, makin ganteng aja, Pak. Pas biasa. Halo, Hyung. Oke, magang kali ini kalian agak dilonggarkan ya, agak santai. Jadi nggak seperti dulu. Jadi aturan magang pertama yang dihilangkan adalah kalian tidak perlu ikut seminar magang untuk ujian magang. Itu kita hilangkan. Hanya untuk selama pandemi ini. Yang kedua, tempat magang diwajibkan atau diusahakan bisa remote work. Jadi kalian bisa bekerja dari rumah. Tidak harus di lokasi. Nah, ini mungkin mencari tempat magangnya nih yang agak susahnya. Nah, saya nggak tahu teman-teman udah pada nyari atau belum. Oke, yang ketiga, aturan akan kita longgarkan. Jadi, kalau dulu kan ada syarat tempat magang itu harus minimal CV atau PT yang memiliki 3 departemen. Ya kan? Nah, kalau sekarang kalian mau cari tempat magang, silakan di mana saja, dengan tempat usaha seperti apa saja. Yang penting berkaitan dengan materi perkuliahan di sistem informasi. Misalnya kalian menganalisa proses bisnisnya, kalian merancang sistem informasinya, atau kalian membuat sistem informasinya, atau membuat webnya, atau membuat apanya lah. Yang penting sesuai dengan mata kuliah yang pernah diajarkan di mata kuliah di SI. Jadi syarat tempat magang kami longgarkan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja loh. Misalnya analisa proses bisnis, bikin bikin SOP, membuat SOP, membuat apa lagi ya? Yang membuat rancangan sistem informasi. Rancangan antar muka nggak apa-apa. Pak, mau tanya, itu kan kemarin kan di OAI yang Dila itu kan bikin surat. Suaramu kecil banget. Suaranya terlalu kecil. Halo, Pak. Ya, agak besar lagi. Suaranya kekecilan. Masih kecil. Halo, udah besar. Nah, masih kecil. Nggak tahu besarinnya, Pak. Ya, coba. Iya, Pak ya. Oke. Itu kan fakultas mengeluarkan bikin surat untuk magang itu, Pak. Ya. Yang surat izin. Nah, itu berarti kita bikin maksudnya kita ngisi formnya itu dulu baru kita mengajukan magangnya gitu atau gimana, Pak?
Oke, untuk surat kalian tetap mengajukan meskipun tidak harus ada tanda tangan. Yang penting nanti kalian disisihkan ke prodi sama ke fakultas. Ada emailnya fakultas nggak kalian? FTI@UAJ. Nah, terus saja fti.uaj. Kedengeran kan dari mic-nya? Dengar, Bu. FTI@UAJ. Tulis saja, ditulis saja. CC ke siapa aja? CC ke prodi Dan fakultas. dan fakultas. Fakultas itu fti@uaj.ac.id. Prodinya langsung nama kamu ya? Kalau prodi kan kalian bisa lewat ini, apa namanya? Tapi tetap email nggak apa-apa. Nah, kalau bisa via email sih, biar nanti ada rekapnya. Kok Gmail? W-nya kecil. Iya ya, Nak. Dia otomatis. Dan saya ya sekali, Iya. saya tahu juga biar ada bekasnya. Oke ya, jadi surat tidak harus bertanda tangan. Yang penting kalian CC. Oke, Pak. Dan jangan lupa kalian setelah membuat proposal, kalian upload ke Sidima. Jadi kita prodi bisa baca. Karena itu sebagai rekapan, sebagai berkas kita nanti. Ya, sebagai arsip. Proposalnya ini mengenai perusahaan dan data pribadi kita gitu Pak, atau gimana Pak? Enggak, hanya perusahaannya aja, profil perusahaan. Coba kamu lihat template-nya. Lihat di website-nya SI. Oke. Format proposalnya ada di web SI. Menurut area. Nah. Oke, ada lagi? Mungkin nanti kalau bingung, mute, sorry. Mungkin nanti kalau ada yang bingung bisa nanya kakak-kakak angkatannya atau untuk angkatan kalian yang sudah dapat tempat magang itu adalah Sandra sama Brigita, ya. Jadi mereka ini udah mau daftar ya, udah mau daftar ke si Bimanya, gitu ya. Bisa nanya-nanya mereka. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Belum, Pak. Nggak ada yang bertanya. Nah, saya juga bingung mau ngomong apa. Lanjut aja nih. Pak, ini kalau dari Prodi ada menyediakan tempat magang juga nggak? Maksudnya ada rekomendasi tempat magang juga nggak? Itu nanti di yang ketiga. Oh, itu nanti yang ketiga katanya Bu Clara. Katanya masih rahasia. Bukan. Kok aku sih? Nanti kita bahas yang ketiga. Ya, sebenarnya kalau untuk tempat magang nanti ini saya infokan aja ya. Kemarin kan ada dari Deksa, terus ada juga dari Indomaret, ada juga dari mana ya kemarin ya? Deksa, Indomaret, Astra, Pak. Astra ya. Kalian sudah dapat infonya belum itu? Sudah, Pak. Nah, kayaknya Indomaret tuh butuh banyak itu, butuh ratusan malah. Deksa juga butuh. Pak Yo, Deksa ini maksudnya dari story-nya Himsi nggak Mbak sih? Himsi Ya. sih. Oh itu, Ya, itu lamar magang juga bisa di situ Pak? Bisa. Oh. Sebenarnya Lihat prosedurnya kayak habis. Oh iya. Fresh graduate gitu. Kan di Deksa ada si Yohana sama Maylin. Japri aja orangnya. Mereka lebih dekat sama HR-nya. Lebih tahu. Jadi hubungi orang yang udah magang di situ. Gitu Nah, coba tanya si Maylin sama Yohana.
Ya kamu dekatin atau ngajak dinner gitu kan sambil ngobrol. Soalnya lokasinya dekat rumah juga, Pak. Nah, itu Deksa butuh banyak kok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Apa selanjutnya? Oke, ini skema percepatan magang ya. Skema percepatan. Latar belakangnya, Pak. Kenapa kita gini gitu dulu? Oh ya. Karena itu. Oke, kita kan sebelumnya itu magang nggak boleh sekalian dengan TA, ya kan? Aturannya seperti itu. Nah, akhirnya sekarang ini kita mulai coba melonggarkan. Jadi magang boleh diambil bersamaan dengan TA. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah kalian tidak ada nilai E atau D, sehingga kalian tidak harus mengulang mata kuliah. Yang kedua, syaratnya adalah kalian sudah selesai semua mata kuliahnya, tinggal magang sama TA. Oke. Yang ketiga, kenapa kita boleh mengambil magang sama TA? Melihat dari kakak tingkat kalian, ternyata kebanyakan yang ngambil magang, topiknya bisa diangkat menjadi TA. Sehingga maksudnya biar satu kali sekalian kerja, magang sama TA, kalian sudah bisa cepat lulus. Nah, jadi nanti kalian yang sudah mata kuliah sudah selesai, tinggal magang. Nah, kalau kalian memang sanggup untuk sekalian dengan TA dan kebetulan di tempat magang juga ada topik yang bisa diangkat menjadi TA, silakan ngambil TA sekalian. Sehingga kalian bisa lulus dengan cepat. Oke. Nah, tapi ada juga skenario yang lain nih. Skenario-nya. Ini misalnya ya, yang tinggal magang, sebisa mungkin kalian wajib TA. Oke. Ujian TA-nya, ya kalau kalian misalnya nggak bisa diambil, nggak yakin bisa ujian di semester yang sama, silakan bisa diambil di semester depan. Terus kalau misalnya kalian tinggal magang dan PPTA, nah disarankan ambil TA pada semester 7. Tetap, disarankan ya. Tapi kalau beda ya, kalau yang di atas itu kalau tinggal magang saja wajib ambil TA. Kalau kalian belum ngambil PPTA, disarankan ngambil TA juga. Kenapa? Karena PPTA itu membantu kalian untuk membuat proposal sekaligus membantu kalian dalam penyusunan TA. Jadi tidak masalah jika diambil bersamaan. Oke. Nah, skenario yang ketiga, kalau misalnya ada yang belum ngambil ada yang belum ngambil magang, tekno, PPTA. Nah, kalau kalian belum ngambil mata kuliah tekno sama PPTA, ya tidak disarankan untuk ngambil TA. Oke. Disarankan kalian kalau bisa ya mungkin mengulang lah. Magang, tekno, PPTA, kalau emang ada mengulang, tapi yang sifatnya, sekarang online semua ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan kalian untuk, untuk mempercepat kelulusan kalian, karena semua mata kuliah kebanyakan online. Jadi magang, kita perbolehkan sekaligus mengambil mata kuliah, tapi tidak banyak-banyak loh ya. Jangan sampai malah mengganggu magang kalian. Ya mungkin kalau kalian mengulang 1 atau 2 mata kuliah, masih nggak masalah lah. Tapi kalau banyak-banyak, jangan nanti malah mengganggu magang kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Jelas nggak? Pak, berarti kalau magang sambil ngulang bisa Pak ya? Magang sambil ngulang bisa. Yang penting tidak mengganggu magangnya.
Kamu mau ulang apa? Logika informatika. Logika informatika siapa tuh yang ngajar? Oh, Clara ya? Online kok. Sama anak 2020. Itu mau apa namanya? Mic. Oh, udah Pak Mir? Dibuka lah kalau mau ngomong. Iya. Masuk kan? Ferdi, itu Ferdi tadi. Ya, Bu. Mau ambil apa aja sih besok? Logikanya sih ngulang sebenarnya, Bu. Kalau kan disarankan ngulang. Nilaimu apa? D. Oh, Iya, yaudah, iya. ngulang. Bisa kok disambi. Cuma 2 SKS. Terus magang sama apa lagi? Itu ya sih, Bu. Magang sama logika. Ya. Oh, berarti ambil TA sekalian aja, Fer. Halo? Ya tergantung bisa nggak ya sih. Soalnya gini, ini pengalamannya, ini Suhari ada nggak di sini ya? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Nah, jadi dia kan magang di Mirota. Nah, terus dia sambil ngerjain magangnya, juga sambil ngerjain TA. Jadi dia memanfaatkan waktu dia di Mirota itu buat sambil nyari data buat, nah ini baru nggak feedback nih, buat sambil nyari data untuk TA-nya dia gitu. Nah, semisal magang, misalnya ya kalau skenario normal ya, magang dulu selesai baru TA, kan anaknya nggak di perusahaan tersebut lagi, jadi mau ngapa-ngapain udah susah. Mau minta izin ini itu, minta data, wawancara, isi kuesioner itu agak susah. Tapi kalau dibarengin sama magang, karena memang kesehariannya sudah berhubungan, dalam magangnya sudah berhubungan langsung sama atasannya lah, atau teman-teman sejawatnya yang dia ada di Mirota itu, jadi dia lebih mudah buat dapat data. Jadi sekalian, gitu sih. Itu untuk pengalamannya Suhari. Nah ini kayaknya dia itu sudah dapat, dia kan nyebar kuesioner ya, sudah tinggal 7 responden saja dan tinggal wawancara. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, mungkin Juni ini dia bisa daftar sidang skripsi gitu. Jadi Juli bisa lulus, gitu sih. Gitu. Itu keuntungannya ya, keuntungannya ambil magang sama TA. Tapi memang akan jadi sedikit lebih sibuk. Cuma kalau untuk Ferdi tadi ya, kalau tinggal magang sama logika kan sudah pernah ngambil. Berarti kan ya ilmunya ya gitu-gitu aja ya. Nggak susah kok logika ya. Nah, disambi magang, nah magang memang ngerjain buat magang. Ujiannya belum diumumin berapa kali. Ujian magang sama TA jadi satu, atau magang ujian sendiri. Nah, itu tuh. Ini sekalian dulu deh. Di interrupt dulu. Ya, ini kita permudah kalian lagi. Jadi kalau dulu kan ujian magang sama ujian TA terpisah, ya kan? Nah, untuk sekarang ini kalian ujian magang sama ujian TA bisa dijadikan satu. Jadi kalian nggak perlu 2 kali ujian, cukup 1 kali saja. Nah, makanya sebisa mungkin kalian manfaatkan biar kalian nggak kerja 2 kali. Nah, itu kan enak banget ya. Jadi bisa jadi satu sekalian magang. Jadi satu laporan ya? Satu laporan. Satu laporan. Jadi satu laporan teman-teman. Jadi rugi kalau misalnya nggak diambil. Itu ya. Kalau Ferdi tadi, kalau saya jadi kamu, saya berani ambil TA langsung. Gitu. Walaupun PPT-nya belum diambil, Bu, tapi nggak apa-apa ngambil TA-nya langsung. Ini siapa yang nanya? Ivan, Bu. Oh, Ivan. Kamu apa dulu? Kamu semester depan apa dulu? Yang belum ya PPT sama magang sih, Bu. PPTA magang. Iya. Bisa. Soalnya nanti gini, pas magang itu kan kamu bikin laporan. Laporannya, nah kan laporan sebentar. Ini sekalian saya diskusin sama Pak Priyadi. Kan laporannya satu. Ikut template laporannya TA atau ikut template laporannya magang. Soalnya 2 template itu beda. Berarti langsung laporan TA. Nah, itu berarti sekalian magang, kamu sekalian bikin laporan TA. Nah, yang mana laporan TA itu kan bab 1 sampai 3-nya itu adalah proposal, adalah PPTA. Jadi
pengambilan PPTA sama TA ini bisa kayak saling mendukung gitu loh. Gitu. Jadi PPTA yang diteruskan kan udah jadi TA. Kalau udah ngerjain TA, otomatis kan PPTA-nya pasti terkerjakan kan, bab 1 sampai 3. Gitu. Ivan tadi berarti cuma PPTA magang. Iya. Ya, berani Oh, iya. ya Pak ya? Berani ya? Berani, bisa. Oh ya Bu, kan saya ada satu matkul tuh yang D. Waduh. Kok ini belum cerita? Itu magang dulu boleh apa nanti ngambil habis magang bisa nggak Bu? Apa ngulangin magang? PPB, pemudahan proses bisnis. Ayo tuh. Itu genap ya? Ganjil Bu, ganjil. Oh, kan. Semester 1. Boleh nggak Pak Ayu ngambil? Ya nggak masalah. Ya konsekuensinya jadi agak lebih sibuk sih ya. Ya kayak si Ferdi itu tadi. Ya. Kalau Ferdi kan berbarangan Bu sama magangnya. Kalau saya ini habis magangnya ngulang. Habis magang. Berarti nggak bisa Bu. Loh, kamu mau ngulang kapan? PPB kan besok ditawarkan kan? Ganjil kan? Iya, ganjil. Ya, berarti harus diambil besok. Kalau diambil setelahnya ya tahun depan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya Bu. Iya, harus diambil besok. Ya gini, kamu pikirin dulu aja. Kamu berani nggak ambil sambil ngulang itu tadi? Dipikir-pikir dulu. Tapi kalau saya sih, kalau Pak Iyo berani. Berani. Oh iya Bu, hanya gambar-gambar doang. Kalau cuma dosen internal ya, bukan maksud gimana, tapi bisa lah. Contohnya ya, ini contoh paling nyata itu adalah Suhari. Suhari itu semester ini ngambil magang, TA, ujian TA, sama ngulang mata kuliah saya, PP. Prinsip pemrograman. UTS dapat 100 dia. Melejit dia. Di luar dugaan gitu. Serius. Ternyata bisa loh ya dan dia bisa magang loh. Dan magangnya Suhari itu masih harus masuk, tidak WFH. Tiap hari dia masuk ke Mirota sambil ngerjain magangnya sama TA-nya. Yang mana dia masih laporannya 2, ya. Jadi dia ngerjain laporan magang, sama ngerjain laporan TA, plus ngerjain tugas-tugas PP. Dan kayaknya dia ngulang satu lagi. Kayaknya dia ngulang bahasa Inggris apa ya? Kayaknya bahasa Inggris. Nah, ternyata dia bisa. Kalau niat berarti bisa. Gitu. Itu contohnya ya, contoh suksesnya. Gitu ya. Dan dia udah hampir selesai nih TA-nya. Gitu. Gitu sih. Itu contoh keberhasilannya. Ya. Contoh tidak berhasilnya nggak tahu. Yang saya tahu hanya itu karena bimbingan saya yang intens bimbingan itu cuma Suhari. Gitu. Gitu. Sukses atau tidak aja kan kalian yang rencanakan di awal. Betul. Tapi setidaknya apa yang dialami Suhari itu sudah mematahkan apa namanya yang jadi ketakutan kalian. Kalau magang TA sama ngulang apa nggak tahu sih. Nah, ternyata dia berhasil, gitu ya. Gitu sih. Baik. Iya Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Itu kan tadi di aturan magang selama pandemi itu kan ada ujian magang plus TA jadi 1 laporan. Nah Mas, itu kan bisa jadi 2 laporan. Ini berarti secara tidak langsung apakah suaranya hilang. Lip. Hilang. Lim diketik aja. Coba. Oh, sinyalnya hilang. Indigo aman, Lim, Indigo. IndiHome Bu, IndiHome maklum Bu. Sama sih. Tahu otaknya. Di rumah ini. Ini gimana, Cak? Bentar ya. Oh iya. Coba sambil ngomong. Itu kan selama pandemi. Ya Bu, saya ketik aja deh. Udah ngomong aja. Udah. Oh ya udah. Kalau putus-putus itu kan selama pandemi kan ada aturan tadi kalau laporan jadi 1 saja, magang sama TA-nya.
itu berarti secara nggak langsung kan kita bikin TA dengan materi yang kita dapatkan di magang dong. Iya. Kalau kan kami ada yang udah ngambil PTA tuh di semester ini. Nah itu kan kami udah bikin. Berarti kalau misalnya berbeda dengan apa yang kami pas magang itu diubah berarti? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tidak harus PPTA itu lanjut jadi TA. Tapi semisal mau dilanjutkan, ya nggak apa-apa. Berarti kalian nanti TA-nya ya sesuai judul PPTA itu. Ini kita skema yang memudahkan untuk yang mungkin judulnya belum fix gitu sih. Kalau misalnya PPT sudah fix Bu, terus kayak terpisah gitu TA sama magangnya gimana Bu? Kalau berbeda gitu? Nggak apa-apa. Makanya gini, kamu tetap harus ambil TA besok supaya kita prodi itu bisa dengan legal mengassign dosen pembimbing ke kalian. Kalau kalian nggak ambil TA, padahal proposalnya udah siap, ya nggak bisa gitu, karena nggak ada SK buat pembimbingnya itu nanti, gitu sih. Jadi kalau kalian ambil itu kalian bisa secara legal dibimbing gitu loh. Tapi kalau nggak ambil ya nggak ada kewajiban buat dosen pembimbing untuk membimbing kamu. Gitu Lim. Oh baik Bu. Tetap ambil aja sih, nggak rugi kok. Baik Bu. TA berapa SKS? 6 lah. 6 ya? Ya gede. Kalau tinggal magang, kamu tinggal magang kan? Iya Bu. Dia nggak magang. Udah. Tinggal Bu, magang ya. mau nanya. Ini Nadia dulu ya. Nadia udah. Bu, mau nanya. Ini Nadia bukan? Bukan Elvina. Oh, Elvina. Ya, silakan Elvin. Udah dulu. Jadi gini, kan saya ngambil magang sama PPTA itu. Jadi mau nanya, di PPTA nanti itu kita kan masih ada kelas kan Bu? Maksudnya kayak mereka yang masuk kemarin ada pertemuan gitu. Nah itu kan mau nanya, nanti itu pertemuannya kan online nggak Bu? Online. Terus full. Biasanya, maksudnya seminggu itu berapa kali gitu untuk dalam pertemuan PPTA? Karena sekarang jadi online, malah bisa minggu sekali gitu. Jadi jangka waktunya 1 semester. Kalau dulu yang angkatan 16 ya, itu jadi setengah semester karena wajib datang, wajib tatap muka. Tapi karena sekarang online kan waktunya jadi lebih fleksibel. Gitu. Oh, berarti nanti di situ kami serah kayak PPTA-nya kami kasih yang untuk bab 1 sampai 3 baru dilanjutkan ke TA-nya gitu Bu. Untuk dosennya nanti kayak pengumpulannya itu ya sesuai dengan, kan ini lanjutan, maksudnya kayak PPTA sama TA disatukan. Jadi kan pengumpulan untuk dosen di PPTA berarti kami cuma kayak mengumpulkan dari bab 1 sampai 3 gitu. Ya. Sebenarnya kamu nggak usah mikir lalu ke PPTA-nya. Sebenarnya kalau kamu bikin laporan TA itu serius ya, dari awal sampai akhir kan nanti tinggal ngambil PPTA-nya otomatis sudah selesai. Iya, otomatis sudah selesai. Jadi kamu mikirnya yang TA-nya gitu. Gitu, fokus TA-nya. Nah, oke Bu. Oh iya, sebentar. Elvina ambil apa semester depan? Magang sama PPTA. Magang PPTA. Wah, berani. Bisa itu ambil TA. Iya, Bu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh, Nadia. Nah, mana tadi? Tadi. Chat tadi gimana? Oh, ini. Maaf ganggu. Magangku boleh beda bidang nggak ya? Kayak aku terima copywriter sama konten analis itu boleh nggak ya? Atau harus yang berhubungan sama IT kayak software terus data dan segala macam Bu? Oh, kalau itu kan konten apa tadi, konten kreator toh. Konten kreator kamu bisa menganalisa tentang analisa proses bisnisnya bagaimana. Kan bisa-bisa saja. Halo Pak.
itu aku mau nanya. Jadi dari mereka sendiri kan mereka nanyain untuk SI ya, misalnya ada bidang spesifikasi nggak untuk magang, misalnya harus keterima di misalnya bisnis analisnya atau gimana? Karena kalau konten analis itu lebih ke arah ke marketing kayak gitu-gitu, Pak, nggak terlalu. Oke, coba. Pertanyaan saya gini ya, konten kreator, ya. Nah, konten kreator. Kenapa kalian buat pertanyaan-pertanyaan tentang bisnisnya, tentang prosesnya? Bisa nggak kamu bikin pertanyaan yang mengarah ke proses bisnis? Kenapa kita butuh konten kreator? Bagaimana bangun konten kreator yang baik? Bagaimana biar konten kreator itu mendukung bisnis, mendukung proses bisnis? Kan bisa. Berarti nggak lari dari bidang SI-nya kan ya, Pak? Sekarang kan nggak lari dari bidang SI-nya. Itu hanya output-nya konten kreator itu. Tapi kan prosesnya bisa kamu analisa. Terus kalau yang soal copywriter juga masih bisa berhubungan, Pak? Ditarik hubungan copywriter. Iya, copywriter bukan copywriternya ya, tapi apa ya? Hubungannya dengan proses-proses bisnisnya apa? Jadi kalau pas aku daftar itu di bulan pertama dia hanya pengenalan secara umum, terus nanti di pas bulan kedua sama bulan ketiganya baru penjurusan, maksudnya copywriter lebih fokusnya kemana nanti dibedain lagi bidang sama departemennya. Nah itu aku juga masih bingung, maksudnya copywriter itu sebenarnya masih bisa ditarik berhubungan sama SI-nya atau enggak sih, Pak? Atau emang jauh beda? Copywriter itu masuk berbagai bidang ya. Contoh kalau yang ada hubungannya dengan SI apa? Copywriter untuk membuat SOP. Bisa tuh? Aku ngambil yang project marketing gitu masih berhubungan nggak, Pak? Kalau misalnya project marketing? Bisa. Ya tinggal kamu hubungkan sama proses bisnisnya aja. Oke, Pak. Oke. Mungkin bisa gini nggak sih? Sambil kan pasti Nadia sebagai content creator sama copywriter juga dapat tugas dari sononya yang mungkin beda sama SI. Jadi mungkin Nadia bisa cari pekerjaan di dalam magangnya dia yang bisa ditarik ke SI, gitu nggak sih? Bisa. Contoh gini ya. Contoh gini, misalnya kamu copywriter, pasti kan hasil outputnya berupa tulisan toh. Untuk marketing kan, iklan kan. Nah, kamu bikin aja coba SOP langkah-langkah untuk menghasilkan satu copywriter atau satu output copywriter. Bikin flowchart-nya. Kan bisa. Proses bisnisnya, pemodelan gitu ya, Pak. Bukan, bikin SOP-nya atau bikin flowchart-nya lah. Bagaimana biar sampai kamu bisa menghasilkan satu produk copywriter. Berarti nanti pas laporannya tuh yang berhubungan sama KSI-nya, lebih spesifik ke KSI-nya gitu, Pak? Iya. Ya, kamu jelasin tuh, ketika kita membuat suatu produk copywriter untuk marketing, langkah-langkahnya pertama kita mengumumkan stakeholder-nya siapa saja. Misalnya ada owner, ada bagian marketing, ada bagian production, gitu. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Kita interview owner dulu, owner maunya seperti apa, produk kita menginterview produk, bagian produk yang mau dijual apa, nilai uniknya apa, kan bisa nanti jadikan satu SP ini standar SOP. Ya, Pak. Apa mau? Ya wes direkam nggak ya? Mau tak tulis? Ya udah nanti lihat rekamannya ya teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Berarti kalau berdasarkan pertanyaan dia itu, berarti kan jatuhnya kita kalau bisa mengkaitkan apa yang kita pelajari itu dengan magang kan, Bu, jatuhnya? Oke, baik, Bu. Betul. Walaupun mungkin job desk-nya agak beda ya, Pak ya. Tapi di kondisi kayak gini. Oh ya silakan siapa? Pak, Bu, mau nanya itu semester depan berarti kuliahnya tetap mukanya berarti ini kan online kan berarti di semester depan. Online sampai UTS. Sampai UTS rencananya. Oh, saya kira kalau misalnya satu semester penuh berarti kan kita bisa magang di luar Jawa walaupun ambil ini kan, Bu, berarti. Boleh. Di luar angkasa pun boleh kalau ada. Yang penting kan online internet buat ikut kuliah. Iya sih. Tapi kalau setelah UTS berarti masuk lagi dong, Bu. Nah,
Tergantung mata kuliahnya apa? Apa ya? Aku Yang kamu ambil apa? Nah, kayaknya semester depan magang PPTA Tekno ya? PPTA Tekno, yes. Tekno bisa online terus kan? Online semua. PPTA tuh kayaknya online juga nanti semua. Bisa diatur lah. Bisa. Oke Bu, Pak, terima kasih banyak. Nanti kita kasih tahu ke pengampunya. Iya. Oke, next. Ada lagi? Lagi. Siapa? Siapa nih yang mau konsultasi? Boleh loh, kayak misalnya Bu, saya besok semester depan ambil magang PPTA ini. Kira-kira menurut pertimbangan Ibu berani nggak ya ambil TA? Nah, gitu. Biasanya mahasiswa ragu-ragu. Mending ditanyakan. Halo? Halo. Ya. Benar. Mau tanya, kalau di magang itu ada batasan jangka waktunya nggak ya? 3-6 bulan. Kan tadi soalnya kan kuliah online sampai UTS semester depan. Nah, kan saya dapatnya di luar Jogja, Bu. Oh, sudah dapat? Besok mau masukin. Oh, iya. Terus yang jadi masalah? Itu kan saya ada ambil manajemen rantai pasok. Itu gimana ya, Bu? Kan sampai UTS, terus yang ke depannya kalau misalnya yang di Litbang ini bisa sampai 6 bulan gitu kan, gimana, Bu? SCM itu besok nego sama dosennya. Bisa. Kalau mata kuliah. Kalau kayak gitu agak. SCM kayaknya Bu Fitri ya. Tapi diperbolehkan nggak sih? Nggak ngerti. Nanti salah banget. Agak susah itu. Itu mata kuliah yang memang gimana Pak? Bisa ambil keputusan. Aduh. Ini mata kuliahmu baru atau ngulang? Baru, Pak. Jadi semester depan saya tinggal ambil magang sama manajemen rantai pasok. Baru. Kejar ya. Nanti coba kita konsultasikan dulu ke dosen pengampunya deh. Oke, Pak. Makasih. Kita nggak bisa ngambil keputusan. Berarti ini sama kayak si Ferdi tadi. Lokmat itu juga gitu. Kan setengah semester berikutnya harus ke sini. Nggak masalah. Tapi kalau aku sih mau online semua, nggak apa-apa gitu. Tinggal dosen pengampunya ya. Sama aturan. Iya, karena sekarang kira-kira aturannya misal bisa lah. Nanti kalau untuk hanya 1-2 orang nggak masalah. Itu loh, Pak. Ya, nanti makanya kita sampai akhir tahun juga masih ini. Ya kita memang udah resikonya diberikan kelonggaran. Oh iya sih, pasti akan banyak yang Bu Putri. Oh iya. Kalau internal Lagi jangan. itu jawabannya. Mungkin nanti kita koordinasi sama ya kita ya. Sepertinya Bu Putri. Iya. Sama satu lagi, Bu. Itu mata kuliah profil itu harus 3 kah, Bu? Atau 2 aja boleh? Harus 3. 3. Itu udah syarat. Harus 3. Oke. Kamu belum ambil? Terima kasih, Bu. Itu yang manajemen rantai pasoknya itu tinggal 1 itu. Oh, itu toh. Ya udah. Iya. Semester ini ambil berapa SKS? Non profil? Oh, ya udah. Udah 2 belum? Yang 2 udah aku ambil semua, Pak, sama yang wajib. Udah semua, tinggal 1 yang manajemen rantai pasok ini aja.
di semester 7. Coba lihat lagi loh, jangan sampai kamu ada yang kurang loh. Iya, Pak. Harus ada 3 mata kuliah profil, 2 mata kuliah non-profil. Oke, Pak. Ambil. Oke. Oke, lanjut. Ya. Yang nonton TV siapa ya? Ibu. Siapa nih? Nadia, Bu. Oh iya. Bu mau nanya, TA mesti tatap muka atau enggak, Bu? TA? TA bimbingannya online sih selama ini. Enggak mesti tatap muka kan, Bu? Kenapa? Enggak. Ini saya bimbingan saya lewat Zoom terus ya. Sama PPTA sama Tekno juga, Bu. Apa? PPTA sama Tekno juga online, Bu, tatap mukanya. PPTA kemungkinan besar akan online terus ya. Nanti coba tak. Berarti kalau ambil magang PPTA Tekno bisa, Bu? Bisa. Dari tadi kan dikasih tahu. Ini siapa ya? Lagi, Bu. Bisa. Berarti Tekno itu magang online semua. Kenapa? Berarti magang TA-nya nggak mesti bimbingan ke kampus kan, Bu? Enggak. Itu malah gampang. Siap, Bu. Iya. Ya kalau kamu kangen sama saya, kampus aja nggak? Enggak Pak. Makasih, Pak. Sudah cukup portofolionya, Pak. Makasih, Pak. Pak, saya kangen kampus, Pak. Kapan dibuka, Pak? Bohong. Kangen kampusnya, Pak. Bukan. Ini siapa sih? Ini siapa? Aldi, Bu. Oh. Bilang rahasia gitu loh. Iya, biar ditebak ya, Pak. Ini kalau skema ini sukses, kalau lancar ya, nanti semester 7 banyak yang lulus. Semester 8, ya maksudnya kalau 7 udah selesai TA-nya tapi belum ujian, semester 8 awal kalian udah lulus gitu. Bentar saya ada telepon. Nggak mau cepet-cepet lulus, Bu, angkatan corona. Halo. Apanya, Pak? Itu yang Pancasila ya, Pak? Pancasila, Pak Murjono, sama kami 1. Kalau yang 1 dokter siapa itu iya. Itu tetap ya, Pak ya, sebenarnya. Jadi Oke, lagi yang bertanya kan? Oke, baik, Pak. Oh ya, Pak, ini kita online, Pak. Pak, itu apakah siap? Oh, bisa. Baik. Ya, baik. Oh, iya, baik, Pak. Terima kasih. Iya, bagaimana ya, Pak? Oh, jadi disatukan gitu ya, Pak ya? Oh, gabungan prodi gitu ya? Ada yang MPK-nya nilainya jelek nggak? Mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia. Kalau nilainya masih C, wajib pulang loh. Hah? C wajib pulang, Pak? Iyalah. Minimal B. Aduh, Pak. Hmm? PKN nih, Pak.
Oh baik, ya. Ini untuk keperluan kami bikin jadwal. Saya bahasa Inggris, Pak. Ini Pak Tadi dari fakultas apa? Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Oh ya, teman-teman Pak. Ini beneran wajib ulang nih, Pak. Berarti nanti semester depan saya harus ngambil PKN gitu. Iya, itu kan minimal C toh, minimal B ya. Coba baca ininya lagi deh. Setahuku minimal nggak boleh C deh. Minimal B. Karena kalian nggak dianggap warga negara yang baik nanti. Agak deh. Bisa gitu ya. Oke. Wacana MPK mau dijatuhin. Nah, ini ada wacana tadi. Nah, ada wacana tadi baru diinfokan mungkin MPK lintas prodi. Lintas fakultas malah ya. Lintas fakultas. Jadi nanti kalau misalnya kalian ngulang bisa ketemu sama yang dari kampus-kampus lain. Online. Ada lagi yang bertanyakan? Pak, itu tadi minimal B nilai untuk apa, Pak? MPK, mata kuliah. Nggak tahu sih. Setahu saya dulu itu minimal B untuk yang. Bukannya C ya, Pak? C, Pak. C lah. C seingat saya, Pak. Oh, dulu zaman saya kayaknya B deh. Ini masih deg-degan, Pak. Coba kalian baca lagi deh ini. Karena zaman saya dulu minimal B. Zaman saya dulu B. Makanya saya nggak tahu. Kalau sekarang kalau mungkin diturunkan jadi C. Ya Pak, zaman saya juga B, Pak. Hah? Bu, penulisan proposal buat daftar magang. Bu, penulisan proposal buat daftar magang itu kita hanya jelasin jabatan kita secara umum kan, Bu, ada spesifik projectnya apa dan segala macam. Kalau proposal mending lihat di web dulu deh. Lihat download dulu. Kayaknya cuma detail perusahaannya, visi misi, struktur organisasi, sama apa lagi ya? Sejarah, profil, udah gitu doang. Proposal simple. Apalagi sih sebenarnya proposalnya kayak buat departemen apa kan? Iya. Yang fungsinya itu dan sekarang diperlonggar. Jadi yang ya, lebih ke profil perusahaan. Nah, intinya profil perusahaan aja. Bukan project-nya kamu bisa ngapain ya. Jadi sekarang bisa. Sharing itu kan apa nanya penjelasan tentang departemen sama job desk-nya itu berarti sekarang nggak usah dimasukin kan, Bu? Oh, ada. Umumnya aja. Oh, tetap ada. Struktur departemen itu masih tetap harus ditampilkan. Tapi nggak usah secara spesifik kan, secara umum. Sedapatnya info aja kan. Sekecil-kecilnya perusahaan pasti ada struktur organisasinya tuh. Ya iyalah, Pak. Nah, aku tahu. Pak, udah saya searching nilai MPK-nya minimal C, Pak. Mana? Sumbernya di mana? Di UAJY. Di mana? Boleh share screen nggak? Kamu pakai apa ini? HP, Bu. Oh, pakai HP. Aduh. Lihat di mana? Web UAJY. Pakai HP kan bisa di-share, Bu. Coba share. Saya juga butuh tahu soalnya nggak tahu ada aturan itu. Ata di share juga. Saya udah share link, Bu, ke chat Ibu. Di sini di Zoom. Males dia. Malu dia. Tahuan ada. Pasti ada. Ayo. Lihat chatnya. Oh, ini ya. Ini saya share di sini. Nah, C ya minimal ya. Ya sudah. Iya. Baiklah. Oke, lagi yang bertanyakan? Sudah cukup? Udah, Pak. Ada jadi lagi loh. Siapa? Bisa masih orang lagi loh.
Lagi. Udah. Oh, ini. Ini udah. Oke, tempat magang bisa nyari sendiri-sendiri kok. Takutnya nggak nerima online ini loh, Pak. Apa Pasti maksudnya dicari kerja online? yang online. Iya. Yang online ini, Pak. Ada berapa sih yang udah dapat kalau boleh tahu? Kalau malu ngomong di chat aja deh. Yang sudah dapat ada berapa sih? Bu, saya bingung, Bu. Kenapa? Oh ya udah ya. Nadia udah ya. Sandra sama Brigita juga udah. Ada 3. Tadi yang nanya siapa? Kenapa? Bingung belum dapat pacar. Curhatnya nanti kalau Bu kelar aja. Butuh pacar, Pak. Hah? Mau berapa? Aku sudah dapat tempat magang dari. Eku tak kira. Eku sudah dapat tempat magang baru. Eku sudah dapat ya? Oh, Lita dapat tawaran di Litbang Pemkab Gresik. Oh ya, bagus. Di daftar aja lah itu. Ya, penting dapat dulu. Cuman tinggal surat dari kampusnya itu diisi Google Form-nya dari fakultasnya ya. Nanti kalau kalian sudah mentok, dapat nanti silakan menghubungi Bu Bos lah. Loh, kok aku tuh? Bu Bos perusahaannya banyak. Enak aja. Enggak. Nanti kaprodi kita yang baik hati mau membantu kalau misalnya susah. Tapi ya tahu kan betapa resepnya kaprodi kita ini. Ya. Orang dalam, Pak, jadi orang dalam. Jadi siap-siap ya. Siap-siap. Kena. Jadi kalau ada yang sudah mentok gak dapat tempat magang nanti bisa di tempatku. Nah, itu dari batu. Maksimal berapa orang, Pak? Pakai orang dalam, Pak. Maksimal berapa orang, Pak? Maksimal ya tergantung berapa orang. Dah, gitu aja ya. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Ini saya share kok nanti di mana ya enaknya nge-share-nya? Di web aja deh. Share di web biar mampir ke webnya. Ya sudah? Udah ya? Pak Priyadi udah? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sosialisasi magang. Sampai jumpa, stay safe ya. Sudah boleh end. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Thank you, Bu. Sama, semangat terus. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Hyung. Makasih, Mang Yung.